Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pencinta kuliner. Nah, ketemu lagi nih sama saya di Bang Oji Channel. Nah, di video kali ini saya mau berbagi resep sama semua teman-teman ya. Cara buat kue bawang cuma dari dua bahan utama. Nah, bahan utamanya itu ada terigu. Ya, saya pakai terigu curah biasa aja ya yang ada di warung. Saya pakai ini 2 kilo. Ya, ini ukuran setengah dan ukuran yang seperempat. Nah, ini semuanya ini 2 kilo. Nah, jadi cuma dua bahan utama yang saya pakai nih. Terus sama satu lagi ini yang kedua itu tepung tapioka atau tepung aci ya kalau orang sini bilang. Nah, saya pakai yang seperempat aja ya. Nah, fungsi dari tepung aci atau tepung tapioka ini sebenarnya untuk supaya renyah aja ya. Nah, terus saya pakai Royco. Saya pakai yang Royco yang sasetan, saya pakai 4 aja ya, 4 saset. Nah, terus ada juga ladaku. Saya pakai 1 aja. Terus ada garam. Saya pakai 1 sendok makan ya, 1,5 sendok makan. Nah, terus saya pakai juga daun seledri ya. Ya kalau daun seledri secukupnya aja. Ini saya pakai beberapa batang aja. Ada 5 atau 6 batang. Terus campur dengan ada dua tangkai ini bawang daun atau daun bawang. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak suka di salah satunya, nggak suka seledri atau ini ya boleh di skip ya. Nah, terus saya juga butuh air. Air saya pakai sekitar 1 liter ya, 1,5 liter lah ya. Oke teman-teman, kita langsung aja eksekusi cara pembuatannya. Mungkin video ini akan lebih panjang ya, karena ada step-stepnya yang teman-teman yang harus ikutin. Nah, jadi jangan di skip ya video ini ya, supaya hasilnya itu maksimal ya teman-teman. Jadi ikutin terus video ini sampai selesai. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu untuk daun seledri dan bawang daunnya. Ini tadi udah saya cuci bersih ya. Karena yang akan kita buat ini adalah kue bawang ya, jadi kita memang harus pakai bawang daun atau daun seledri, atau boleh salah satunya ya. Nah, setelah itu kita cincang kasar seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita siapkan wadah seperti ini ya, wadah plastik seperti ini atau biasa disebut kita di sini apa, baskom ya. Nah, kemudian kita masukkan terigunya ya. Semuanya aja kita masukin. Nah, saya pakai terigu yang terigu curah aja ya, yang ada di warung. Ini saya pakai yang 2 kilo, yang setengah-setengah, dan ada yang beberapa yang seperempat. Nah, resep kue bawang ini saya buat dan saya bagikan ke teman-teman semuanya, karena ini kan kita mau menjelang hari raya Idul Fitri ya. Jadi ini bisa buat nanti buat kue lebaran ya, nanti di hari raya Idul Fitri. Dan ini juga bisa untuk teman-teman kalau mau dijual lagi ya, untuk usaha ya. Ini bahan-bahannya juga sangat mudah dan murah ya. Cuma terigu, kemudian ada yang tepung tapioka yang saya sebutin tadi di awal ya. Nah, resep ini saya buat sesederhana dan sesimpel mungkin ya. Saya nggak pakai telur, kemudian nggak pakai juga mentega. Tapi nanti hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Itu hasilnya gurih, renyah, dan pastinya enak. Nah, kalau nanti teman-teman mau tahu estimasi biaya pembuatannya semua ini, nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Nanti saya tulis semua bahan-bahannya dan estimasi biaya pembuatan kue bawang ini ya. Dan dari satu resep adonan ini nanti akan kita buat 2 jenis kue ya. Yang satu itu kue bawang, dan yang satunya lagi yang separuh adonan ini kita akan buat cheese stick, tapi nggak pakai keju ya. Jadi cheese stick yang ala-ala murah-murah aja.
Nah, setelah semuanya bahan-bahan masuk, sekarang kita waktunya untuk mengaduk-aduk ya. Nah, saya udah cuci tangan yang bersih. Saya nggak pakai sarung tangan plastik karena nanti akan susah untuk menguleninya atau mengadoni adonan ini. Ya, kita aduk-aduk dulu ya semuanya biar bumbu-bumbunya itu tercampur dengan rata ya. Semuanya adonan tepung ini kita aduk-aduk sampai rata. Ya, meskipun nggak pakai sarung tangan plastik, yang penting kita udah cuci tangan yang bersih, yang pakai sabun, jadi lebih higienis ya teman-teman. Nah, seperti ini kita aduk-aduk sampai rata. Biar nanti pada saat adonannya ini tercampur, rasa asinnya itu merata ya teman-teman. Nah, setelah semuanya sudah dirasa homogen atau tercampur rata, nah kemudian kita akan tambahkan air. Nah, untuk penambahan airnya yang perlu teman-teman ketahui ya, ini usahakan masukin airnya itu sedikit demi sedikit teman-teman, supaya nanti adonannya itu nggak kelembekan ya. Jadi nanti pada saat digiling kalau kebanyakan air jadi lengket, nanti susah nantinya. Nah, seperti ini ya, kita aduk-aduk, kemudian kita remes-remes kayak begini nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, kenapa dalam adonan ini saya nggak pakai penyedap rasa ya atau petsin ya? Iya, karena dalam bumbu Royco itu udah lengkap ya. Ada garam, ada penyedap-penyedap rasa yang lainnya. Jadi nggak perlu lagi ditambahkan dengan petsin. Garam pun saya pakai sebenarnya hanya untuk apa namanya ya, supaya pengikat adonan ya, garam dalam fungsi adonan ini. Jadi rasa gurih dan asinnya itu sebenarnya ada dari Royco ya, bumbu Royco yang rasa ayam. Nah, kalau teman-teman mau Royco-nya itu pakai yang rasa sapi nggak apa-apa ya, bebas aja. Tapi kalau menurut saya sih yang lebih enak ini yang rasa ayam ya, ya tinggal sesuai selera aja ya. Nah, masukin lagi airnya sedikit demi sedikit ya sampai adonannya itu tercampur rata seperti ini. Nah, kalau bisa kalau mengadonan seperti ini karena adonannya ini agak berat ya, bisa di lantai ya atau di bawah ya. Kalau misalkan mejanya kuat ya seperti ini ya nggak masalah sih teman-teman. Nah, jadi teman-teman hanya dengan bahan-bahan yang simple dan mudah seperti ini, kita bisa bikin kue bawang atau kue cheese stick nanti ya, yang rasanya itu gurih, renyah dan enak deh pokoknya. Nanti teman-teman bisa coba ada resep ini ya, nggak perlu ribet, nggak usah pakai telur, nggak usah pakai mentega, nggak usah pakai pengembang yang lain-lain. Pokoknya tadi resep-resep yang ada tadi ya, nah itu aja yang kita pakai teman-teman. Nah, ini yang penting ya teman-teman ya, dalam penambahan air harus diperhatikan apa namanya jumlah airnya ya. Jangan sampai ini kebanyakan air ya, nanti lengket dan adonannya nggak bagus jadinya nanti ya. Jadi tadi untuk 2 kilo tepung plus seperempat tepung tapioka, jadi 2 seperempat. Nah, itu airnya 1 liter 250 ya. Nah, kalau udah jadi adonannya seperti ini, jadi ini adonannya nggak terlalu basah, juga nggak terlalu kering. Nah, seperti ini nih teman-teman bentuknya. Ya, nah baru nanti ini adonan kalau udah seperti ini siap untuk digiling ya. Nah, jadi nggak terlalu kering, nggak terlalu basah. Gitu. Jadi nanti adonannya atau hasil dari kue bawangnya ini nanti nggak lengket gitu ya. Nah, oke, kita siap untuk giling ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bersihkan dulu mejanya sebagai alas nanti buat kita menggiling adonan ini ya. Kita bersihkan. Nah, untuk alas meja ini nanti kita taburi tepung ya sebelum untuk menggiling. Nah, alat untuk menggilingnya kita bisa pakai yang biasa, alat yang supaya apa yang biasa pakai buat bikin mie ya atau pasta ya. Ini biasanya banyak nih dijual-jual di toko kue. Mungkin ya teman-teman udah familiar ya dengan alat ini ya. Nah, kita taburi tepung dulu supaya permukaannya itu nanti nggak apa namanya biar keset ya. Oke. Nah, kita ambil sedikit adonannya seperti ini ya. Kita kita deple-deple ya kalau kata orang Sunda nih. Kita gepengin seperti ini. Nah, baru kita giling. Nah, untuk
penggilingannya ini usahakan kita dari yang level yang paling kecil ya, di 0 atau 1 ya. Nah itu kan di ininya ada angka-angkanya nih, tingkat ketebalannya. Jadi kita mulai yang dari yang paling kecil dulu. Nah baru kita giling seperti ini. Dan ini kita lakukan penggilingan seperti ini tuh berulang-ulang ya, bisa 2-4 kali ya, biar menghasilkan adonan yang rata. Ini nanti udah seperti ini, jangan lupa kita tambahin tepung lagi. Memang di sini banyak sekali ya pemakaian tepung ya, supaya nanti hasilnya juga lebih bagus ya, biar nggak lengket. Nah ini kita kita giling lagi. Nah seperti ini. Terus ya nanti ini dilapisin lagi, dilipat lagi. Nah masukin lagi. Nah kalau misalnya hasil lapisannya ini sudah mulai terlihat agak seperti ini ya, agak lembut. Nah nanti tingkat ketebalannya ini nanti kita bisa naikkan ya. Ini kan di 0 atau 1, nanti kita naikin di 4 atau 3 lah ya. Nah kayak begini. Jadi seperti ini, kita lipat lagi. Nah ini hasilnya seperti ini nih ya. Jadi udah lembut kayak begini. Jangan lupa kita taburi tepung lagi ya. Nah penaburan tepung ini juga berfungsi nanti pada saat digoreng, jadi nggak rapat ya satu sama lainnya. Nah untuk menghasilkan ketebalan seperti ini itu nanti di mesin penggilingannya itu kita pakai di angka 7 ya, 7 atau 6 ya, sesuai inilah, sesuai selera dari teman-teman ya. Nah kalau saya sih pakai yang 7 ya. Nah jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Tuh meskipun ini terlihat tipis tapi nggak gampang robek ya. Tuh ini kalau udah seperti ini nih hasilnya bagus ya, adonannya kayak begini nih. Nah meskipun ini ya tingkat ketebalan di 7 ya, di angka 7, dan nggak mudah robek ya. Jangan lupa kita taburin tepung lagi ya. Nah, baru nanti kita potong-potong. Nah kalau saya nih lebih enak pakai pemotong yang dari bawaannya mesin ini ya, mesin penggilingan molen ini. Karena nah seperti ini bentuknya. Jadi nanti hasilnya bagus, jadi pinggir-pinggirnya itu agak bergerigi ya. Ya kalau teman-teman mau pakai pisau atau mau pakai gunting juga bisa sih, nggak masalah ya. Ya, nah kita bentuk seperti ini. Nah kalau udah jadi seperti ini nanti akan kita potong-potong lagi ya, untuk ukuran yang lebih kecil-kecil lagi. Nah itu kan hasil potongannya tuh lebih rapi ya, lebih ada ada gerigi-geriginya di samping-sampingnya. Nah kalau pakai pisau kan atau gunting ya nggak ada nggak ada variasinya ya. Nah oke, nah sekarang kita dari yang lembaran-lembaran seperti ini kita potong-potong lagi menjadi ukuran kecil-kecil. Memang kalau untuk bikin seperti ini ya dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan ya. Nah, karena nanti biar dapat hasilnya yang maksimal ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah tuh kan. Nah ini hasil potongannya tuh, lebih ada variasinya ya, ada model gerigi-geriginya. Oke teman-teman. Nah ini proses seperti ini lanjutin terus sampai adonannya itu setengahnya ya, karena nanti setengahnya akan kita buat yang model lainnya, yaitu model cheese stick ya.
Nah, sekarang kita sudah siap untuk menggorengnya. Kita panaskan minyaknya dulu. Usahakan kita memakai minyak agak banyak ya, supaya semuanya tuh kerendam minyak. Nah, ini jangan takut rapet ya atau nempel, karena meskipun dia nggak bakalan nempel. Dan untuk menggorengnya nggak diperlukan waktu lama ya, paling lama sekitar 2 atau 3 menit sampai warnanya itu kuning kecoklatan atau gold brown ya. Dan ini juga harus sering diaduk-aduk ya, atau dibolak-balik supaya matangnya itu merata. Jadi jangan sampai ada yang sisinya itu udah berwarna kuning kecoklatan tapi di sisi lainnya masih putih ya. Nah, ini kita bolak-balik seperti ini teman-teman. Kalau sudah warnanya terlihat agak kuning kecoklatan, langsung deh kita angkat teman-teman. Nah, seperti ini ya. Gak apa-apa kelihatan putih, tapi nanti kalau udah diangkat dia akan warnanya itu akan kecoklatan ya. Nah, ini dia teman-teman hasil gorengan kue bawangnya. Ini kelihatan udah kuning kecoklatan atau gold brown, dan ini sangat renyah sekali teman-teman. Tuh ya. Nah, nanti kita cobainnya malam lah habis buka puasa ya, karena ini sedang berpuasa kita hari ini ya. Dan ini jadinya tuh banyak sekali teman-teman. Nah, sekarang kita bikin yang model panjang-panjang teman-teman, atau yang biasa disebut ini cheese stick ya. Ya nggak apa-apa kita namain cheese stick, karena meskipun ini nggak pakai keju, tapi ya bentuknya ya hampir sama lah ya. Biasa kita sebut namanya cheese stick. Nah, adonannya sama seperti kue bawang tadi, cuma nanti pisau pengirisnya itu dia di yang ini ya, yang biasa buat bikin pasta atau mie ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita masukin di sini nantinya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, tuh panjang-panjang ya, kayak hampir mirip-mirip sama apa namanya, kue tiaw ya. Nah, kalau udah gini nanti kita potong-potong ya sesuai ukuran. Kalau menurut ukurannya itu sesuai dengan selera aja ya teman-teman ya. Nah, kita potong-potong kayak gini nih teman-teman. Jadi bentuknya seperti ya korek api ya. Nah, seperti ini. Nah, usahakan sama ya ukurannya. Nah, ukurannya begini aja. Jadi satu adonan resep itu bisa jadi 2 jenis ya, kue bawang dan kue cheese stick. Nah, begini nih jadinya. Ini nggak bakalan lengket, nggak bakalan nempel ya teman-teman. Nah, kalau udah banyak seperti ini nanti kita siap untuk menggoreng. Untuk menggorengnya sama ya, sama kue bawang tadi ya. Kita butuh minyak yang agak banyak ya, ini. Tapi kalau untuk cheese stick ini mungkin agak lama ya menggorengnya ya, karena ini agak tebal dari kue bawang. Nah, teman-teman, dari adonan yang tadi 2 kilo tepung itu bisa kita jadikan 2 ya. Satu resep kue bawang dan satu resep lagi ini cheese stick seperti ini. Tuh, jadinya juga ini cukup banyak ya, teman-teman. Nah, itu. Dan ini warnanya juga cantik ya. Jadi agak kuning kecoklatan. Dan ini renyah banget ya, teman-teman. Nah, ini dia dari kue bawang dan cheese stick yang tadi kita buat yang tadi teman-teman. Nah, sekarang kita coba tuh ya. Ini renyah banget, enak banget. Jadi gurihnya pas, asinnya juga pas. Dan ini masih original ya. Artinya ini belum ditaburi oleh bumbu yang lainnya. Nah, kalau mau teman-teman mau dikasih bumbu taburan lagi ini lebih enak. Ya, mau bumbu asin atau mau keju balado atau bumbu cabe bubuk. Ya, ini enak banget pokoknya mah. Mantap lah pokoknya.
Nah, ini udah kita goreng semua. Kita karena ini buat untuk acara lebaran nanti ya. Ini saya simpan di kemasan plastik kayak begini. Nah, kalau teman-teman mau dimasukin ke dalam toples-toples juga bisa. Nah, akhirnya seperti ini nih jadinya teman-teman. Banyak banget ya. Tuh. Baiklah teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga resep kue bawang dan cheese stick ini bermanfaat ya buat teman-teman. Kritik dan saran silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan apabila banyak sekali kekurangan dan kelemahan dalam pembuatan video ini, ya saya mohon maaf ya teman-teman. Oke teman-teman, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.